Hai, berjumpa kembali bersama saya Yosi di acara Review dan Market Outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan memperkenalkan dahulu apa saja mengenai Okta Investama Berjangka. Untuk perizinan Okta Investama Berjangka ini sudah sangat-sangat lengkap karena sudah memiliki izin daripada Bapepti, kemudian Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, dan bergabung dalam Asosiasi ICDX dan Aspeptindo. Nah, untuk penghargaan Okta Investama Berjangka sendiri itu juga oke nih. Karena apa? Di tahun 2021 kita memenangkan The Most Excellent Broker, dan di tahun 2022 Okta Investama Berjangka juga memenangkan penghargaan The Most Transparent Broker. Untuk kelebihan trading di Okta Investama Berjangka, pertama kali yang kita bisa sebutkan adalah low spread, dan ini merupakan suatu produk yang memang banyak dicari oleh para trader sekarang. Karena apa? Dengan spread yang rendah, otomatis untuk mengejar break even point, bahkan peluang untuk mendapatkan profit menjadi lebih cepat. Kemudian low commission, di sini juga komisi yang di-charge kepada klien atau nasabah untuk Okta Investama Berjangka itu sangat-sangat minim, dan free swap. Nah, otomatis kalau misalnya bicara free swap, ini betul-betul juga salah satu unggulan dari platform MT5 Okta Investama Berjangka, yang mana para trader yang menggunakan platform kita itu betul-betul bebas free swap untuk selamanya. Bukan hanya dalam waktu kurun mungkin 5 hari atau 7 hari kerja, tetapi betul-betul selamanya. Kemudian proses withdrawal juga sangat cepat, di mana untuk proses withdrawal itu yang terakhir kali akan sampai dengan jam 3 sore atau jam tutup bank operasional kantor. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga kita ada website, yaitu www.okta.co.id. Kemudian juga ada Facebook Okta Investama Berjangka, dan Instagram Okta Investama Official. Kemudian dari YouTube channel kita juga ada, yaitu Okta Investama Berjangka. Nah, kalau bicara YouTube channel, emang acara ini secara live akan diperlihatkan melalui Instastory, tetapi kalau untuk melihat televisi atau materi yang ada di televisi ini kan nggak begitu kelihatan. Jangan khawatir nih, karena apa? Ini semua nanti akan diedit oleh tim editing kami. Jadi untuk materi-materi yang nanti akan disampaikan akan betul-betul terlihat di YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Jadi jangan segan-segan nih untuk klik like and subscribe daripada YouTube channelnya Okta Investama Berjangka. Kemudian kita juga ada Twitter dan juga ada TikTok di Okta Investama Berjangka. Nah, tanpa menunggu waktu lama, kita juga nggak pernah lupakan, yaitu disclaimer on, bahwa materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Tanpa menunggu waktu lama, kita akan memulai masuk ke dalam materi. Ini yang merupakan yang ditunggu-tunggu oleh para Okta trader sekalian, yang mana untuk review hasil rilis data kalender ekonomi dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023, di hari Senin itu masih dikatakan kalender ekonomi masih sepi karena ada hari libur bagi bank sentral yen, Canadian dollars, dan US. Tetapi di hari Rabu pada pekan kemarin itu sudah mulai dirilis data-data ekonomi yang penting. Let's say katakanlah data PPI daripada Amerika Serikat. Untuk core PPI dirilis dari level 0,2% menjadi 0,3%. Kemudian untuk PPI month to month itu dirilis dari level 0,7% menjadi level 0,5%. Masih dikatakan bahwa untuk tingkat inflasi dari sisi produsen masih mengalami peningkatan. Kemudian untuk hari Kamis itu juga di Kamis dini hari ada
FOMC meeting minutes yang menekankan lagi-lagi bahwa target sasaran daripada inflasi Amerika Serikat betul-betul harus mencapai 2%. Jadi katakanlah sekarang ini yang kemudian di Kamis sesi Amerika itu dirilis di level 3,7%, itu betul-betul masih jauh dari harapan para trader, analis, dan para pejabat bank sentral semuanya. Karena di hari Kamis sesi Amerika itu ada dirilis core CPI dari level 0,3% menjadi 0,3%, CPI month to month itu dirilis dari level 0,4% menjadi 0,4%, kemudian untuk CPI year on year itu masih dirilis sama, yaitu di level 3,7% menjadi 3,7%. Nah, ini nih yang kurang apik rekan-rekan trader sekalian. Karena apa? Kalau misalnya bicara penurunan, tadinya itu tuh dari level 9,8% yang akhirnya terjadi penurunan hingga ke level 3,2%. Tetapi somehow di perjalanannya akhirnya terjadi kenaikan 3,2% menjadi 3,5% menjadi 3,6%, kemudian terus beranjak ke level 3,7%. Jadi ya dikatakan masih jauh dari ekspektasi pasar yang maunya itu adanya di level 2%. Kemudian pada saat hari Jumatnya itu ditutup dengan cantik oleh berita daripada tingkat inflasi China. Kalau China justru malah terjadi penurunan, yaitu dari level 0,1% menjadi 0%. Kemudian untuk data terakhirnya itu ada prelim UM Consumer Sentiment dari level 68,1 menjadi 63. Nah, ini dikatakan kurang bagus atau kurang oke nih buat pergerakan indeks US dollar. Kemudian sekarang kita membahas Wall Street. Pada akhir perdagangan Jumat, indeks SP 500 turun 0,5%, disusul oleh indeks Nasdaq 100 juga turun 1,2%. Dow Jones juga tetapi ditutup naik 0,1%, sedangkan MSCI World turun 0,8%. Jadi dapat dikatakan bahwa Wall Street pada saat sepekan kemarin itu kenaikannya sedikit terhambat karena banyak pergerakan yang menurun. Wall Street turun dan obligasi naik seiring dengan tanda Israel sedang mempersiapkan invasi darat ke Gaza, membuat para investor dan trader mencari keselamatan menjelang akhir pekan. Jadi ya memang kalau misalnya kita membahas sedikit atau kembali ke 2 pekan sebelumnya, pada saat hari Sabtu itu tuh ada konflik militer antara Israel versus Hamas. Di situ akhirnya selama sepekan kemarin itu terjadi kecemasan di pasar keuangan maupun pasar saham, bahkan hingga terjadi gejolak di pasar komoditas. Nanti akan sama-sama kita ulas, tetapi sekarang ini baru kita memasuki di Wall Street. Ya logikanya sekarang otomatis orang itu atau investor itu atau trader itu mencari aset-aset safe haven yang lebih real ketimbang masuk ke zona pasar market saham. Itulah yang menyebabkan Wall Street area terjadi tekanan. Kemudian Israel ke dalam bentrokan langsung dengan Iran, sampai membawa Iran nih, karena kan kalau bisa bicara Hamas itu pemasok senjata atau donatur utamanya adalah Iran. Ya memang kita berharap ya sama-sama semuanya mudah-mudahan konflik militer ini tidak berkelanjutan, betul-betul selesai, karena seperti kita sama tahu semuanya Rusia versus Ukraine aja itu belum selesai. Dan ini tambah lagi seperti ini ya, mudah-mudahan pokoknya kita sama-sama berdoa supaya lagi-lagi nih bicara kedua kali semua konflik militer betul-betul cepat selesai. Nah, kemudian untuk minyak, harga minyak itu naik lebih dari 5% pada saat sesi hari Jumat. Harga minyak dunia juga meroket lantaran investor dan trader minyak khawatir dengan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, yaitu perang Israel-Hamas. Harga minyak mentah berjangka WTI juga melonjak sebesar 5,8% menjadi 87,7 dolar per barrel. Kemudian ini yang terbaik sejak 3 April, sementara untuk Brent naik itu 4,89 dolar atau 5,7% menjadi 90,89 per barrel.
Harga minyak mentah naik lebih daripada 4% minggu lalu, membukukan kenaikan mingguan terbesar sejak 1 September. Nah, memang kalau misalnya bicara kenapa sih harga minyak naik? Jadi untuk news sendiri Okta Investama Berjangka, tadi dari awal kami juga sudah sampaikan bahwa untuk news hot news itu akan dari divisi riset akan memasukkannya ke dalam website Okta Investama Berjangka, yaitu www.okta.co.id ya. Jadi sedari hari Senin kita tuh sudah remind sebenarnya kepada para trader yang rajin membuka websitenya Okta. Kenapa itu emas langsung sebelum naik nih kejadiannya itu mengalami kenaikan, kemudian juga minyak kenapa nih itu menjadi tujuan utama para pelaku pasar atau investor untuk yang akhirnya menaikkan harga minyak. Karena apa? Biar bagaimanapun krisis tersebut adanya di daerah Timur Tengah. Sementara Timur Tengah itu sendiri itu memproduksi sepertiga dari produksi minyak secara global. Ya memang katakan misalnya memang Israel dan Hamas atau Palestina itu tidak menghasilkan minyak memang, tetapi patut diingat bahwa konflik itu terjadinya di kawasan Timur Tengah yang ada notabene ada Iran di situ, ada Irak di situ, ada Afghanistan di situ, yang notabene Hizbullah aja pengen dikirim dari Afghanistan ke Palestina itu, tapi ya makanya sekali lagi kita ucapkan jangan sampai itu berlarut-larut dan semuanya jadi kembali damai dan fokusnya hanya benar-benar ke ekonomi aja nih. Kemudian kita sekarang beralih ke emas. Harga emas melonjak lebih dari 3% pada perdagangan Jumat. Harga emas dunia bersiap untuk minggu terbaiknya dalam 7 bulan karena meningkatnya konflik di Timur Tengah antara Israel dan Hamas membuat investor dan trader emas bergegas mencari aset-aset safe haven. Ya otomatis kalau terjadi perang itu tuh perburuan terhadap komoditas itu akan benar-benar menimbulkan volatilitas yang tinggi. Let's say katakan adalah emas, let's say katakan adalah minyak, platina, palladium, dan banyak lagi yang lain. Karena apa? Komoditas itu merupakan suatu aset fisik yang real, bukan seperti mata uang. Kemudian harga emas dunia telah naik 5,2% pada sepekan yang lalu, yang mana investor dan trader beralih ke aset-aset yang lebih aman. Dan juga kenapa emas itu terlepas daripada geopolitik itu juga mengalami kenaikan, karena ya seperti yang tadi dilaporkan di data kalender ekonomi bahwa tingkat inflasi itu masih tinggi, yaitu ada di level 3,7%. Yaitu dari hal tersebut jadi banyak ekspektasi pasar yang mengatakan bahwa The Fed tidak akan menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan November, tetapi juga berarti kenaikan tingkat suku bunga yang tinggi akan berlangsung lama. Nah, sekarang kita masuk ke Outlook. Outlook rilis data kalender ekonomi 16 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023. Untuk sepekan ini, memang untuk dari Amerika Serikat itu sudah tidak begitu ramai, tetapi dibilang tidak begitu ramai, ya tetap aja masih ada. Contoh katakan bahwa di hari Selasa itu nanti akan ada berita retail sales. Kalau retail sales itu dari 0,6% menjadi 0,2%, retail sales itu juga dari level 0,6% menjadi 0,3%. Kalau misalnya keluarnya itu betul-betul seperti ini, berarti dapat dikatakan bahwa untuk sementara pergerakan indeks US dollar itu akan melemah di jam 7.30 malam pada saat hari Selasa. Kemudian dilanjutkan pada saat hari Kamis itu akan ada rilis data inflasi untuk Inggris yang mana dirilis dari level 6,7% menjadi 6,6%. Kemudian seperti biasa kalau di sesi Kamis itu tuh juga akan ada unemployment claims untuk Amerika Serikat itu dirilis meningkat dari level
209 menjadi 210. Kemudian hari Jumatnya itu ditutup oleh berita retail sales dari Inggris dari level 0,4% menjadi minus 0,3%. Nah, ini dahsyat sekali nih Okta Traders sekalian, karena apa? Dari plus menjadi minus, di mana penurunannya pun juga sebesar minus 0,7%. Bisa menandakan bahwa pada saat hari Jumat nanti bisa jadi bahwa pergerakan tekanan turun akan terjadi pada pound sterling. Untuk teknikal sendiri dapat kita sekarang masuk ke indeks Wall Street. Kita ambil sampling seperti biasa ada di Nasdaq. Nah, untuk konfigurasi Nasdaq sendiri, untuk ini kita memakai samplingnya time frame 1 minggu, yang mana sebenarnya andai kata konflik militer itu tidak terjadi, sebetulnya sudah terlihat candlestick positif 1, 2, dan 3. Jadi saat kemarin itu running sekarang ada di level 15.164 dengan target kenaikan itu ke 15.323. Jadi dapat dikatakan bahwa Nasdaq kalau melihat konfigurasi seperti ini itu akan terjadi kenaikan, tetapi tetap waspada untuk level support di 14.934. Kemudian untuk SP500, kalau SP500 itu betul-betul bagus sekali bentuknya ya. Karena apa? Lagi-lagi kita ambil sampling dari time frame 1 minggu. Dia sudah ada trend channel di sini yang mengarahnya itu betul-betul ke atas. Jadi informasi buat Okta Traders sekalian atau traders-traders yang harusnya melihat informasi dari Okta Investama Berjangka bahwa tren naik secara time frame 1 minggu ada terlihat di SP500 yang dapat dikatakan bahwa target lanjutan apabila mengalami kenaikan akan menuju ke level 4387, 4434 hingga 4481, yaitu ada di Fibo 61,8%. Tetapi kalau misalnya bicara resiko akan ada di level 4329, yaitu ada di Fibo 23,6%. Tetapi so far kalau misalnya bicara trendnya sama-sama kita lihat arahnya itu menuju ke atas. Kemudian untuk Euro USD, saat ini terjadi pergerakan koreksi atau penurunan karena ada sentimen bahwa biar bagaimanapun dari data ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat dibandingkan dengan data ekonomi yang terjadi di Uni Eropa, biar bagaimanapun pada saat ini dianggap oleh sebagian banyak analis, sebagian banyak trader, dan sebagian banyak orang bahwa data ekonomi Amerika lebih baik ketimbang Uni Eropa. Nah, untuk support itu ada di level 1.0405. Yang paling terjauh ada di poin 1.0200. Dapat dikatakan bahwa di area 50% ini dan 61,8%, disitulah betul-betul area buy yang cukup lebih oke dan lebih safely. Karena apa? Betul-betul biasanya kalau secara kecenderungan pasar atau teknikal di Fibo 50% atau 61,8% inilah biasanya harga memantul atau terjadi pergerakan rebound. Tetapi ingat ya, biar bagaimanapun kenaikannya pun juga kenaikan terbatas yang merupakan kenaikan yang kontra trend. Kemudian untuk pound sterling itu juga sama, pada saat ini sedang tertahan di level 76.4 atau 1.2118. Di situ akhirnya kita sama-sama melihat bahwa harga pound akhirnya mengalami pergerakan rebound. Betul-betul ngerem nih dia di angka 76.4. Nah, pertanyaannya begini, Pak, kalau misalnya dia makin turun, yang area lagi bagus untuk buy di mana, Pak? Berarti dapat dikatakan bahwa area angka 1.1956 merupakan target support atau target buy berikut yang cukup oke atau signifikan untuk Okta Traders sekalian atau trader-trader sekalian. Kemudian kita beralih sekarang ke
emas. Nah, ini yang benar-benar banyak dicari sama orang ya, mengenai gimana sih nih kisi-kisinya secara teknikal. Jadi jangan heran, kemarin memang itu terjadi pergerakan yang cukup dahsyat atau cukup melambung tinggi pada emas, yang akhirnya banyak orang atau bahkan trader atau bahkan investor yang mengalami kepanikan karena sedang membuka open posisi sell. Tetapi sebenarnya kalau kita bicaranya trend channel seperti yang kita gambarkan pada Nasdaq yang tadi, ini juga bentuknya sama. Nah, ini yang saya maksudkan, kalau misalnya lewat Instagram itu kurang jelas, jadi bisa dilihat secara detail lewat YouTube. Karena apa? Kita lihat channelnya betul-betul dari atas ke bawah, kemudian di bawahnya itu juga nyerong. Nah, angkanya itu berhenti pada saat menyentuh level trend channel atas yang ada di sini. Itu begitu. Dan di hari Jumat pun kita dari divisi riset Okta Investama Berjangka juga udah kasih bocoran nih kepada Okta traders sekalian atau traders yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka, yaitu resistennya ada di 1931. Dan betul adanya bahwa pada saat itu, terlepas daripada bicaranya trend channel, karena kita juga ada narik Fibo dari bawah ke yang paling atas, dan itu berhentinya di level 1931. Jadi ya, untuk privilege bagi Okta traders, bagi traders-traders yang menggunakan platform Okta Investama Berjangka, itu tuh secara berkala dari tim sales, dari tim marketing kami maupun dari tim CS itu akan dikirimkan juga analisa dari tim risetnya Okta Investama Berjangka. Jadi emas bisa dikatakan sekarang ini kalau terjadi koreksi yaitu 1902, 1884, 1870, 1856. Tetapi kalau kembali ternyata true breakout, dia itu otomatis akan menuju ke level 1950 hingga 1975 yang ada di sini. Itu begitu. Oke, jadi kalau untuk emas sebenarnya lagi terperangkap di triangle trend channel. Nah, kemudian untuk minyak sendiri, nah sama. Dia ini juga sebenarnya kalau sekelebat aja kita lihat menunjukkan tren yang manis sekali, arahnya ke atas. Tetapi ya bukannya gegabah langsung klik buy, enggak juga gitu loh. Jadi kita bagaimana caranya kalau tren naik itu berarti menggunakan open posisi, menggunakan buy limit atau buy stop atau buy instan, tetapi tetap gunakan koridor support dan resisten. Nah, kalau untuk resisten minyak ini ada di level 88.65, kemudian 90.15 hingga 92.01. Tetapi kalau target penurunannya atau target koreksi otomatis akan berada di level 86 hingga level 84. Oke, sudah habis materinya. Berarti di penghujung acara seperti biasa kita akan ucapkan bahwa trade your plan and plan your trade bersama Okta Investama Berjangka. Sampai bertemu kembali di pekan depan bersama saya Yosi. Bye-bye.